Halo teman-teman, salam bahagia bagi kalian semua. Jumpa lagi bersama Green Candle. Bagi teman-teman pengunjung baru channel YouTube Green Candle, dimohon supportnya dengan klik subscribe, aktifkan notifikasi belnya agar tidak ketinggalan video terupdate dari kita. Di video kali ini saya akan membahas yaitu pergerakan Bitcoin ya teman-teman. Di sini Bitcoin sudah sempat menyentuh red support yang sudah saya buat dengan garis sangat besar nih ya teman-teman. Nah, waktu crash bulan lalu yang start awal 15 ini saya pakai daily time frame ya teman-teman. Jadi itu kisarannya sekitaran 10 hari ya dari menembus all time high Bitcoin, harga Bitcoin itu langsung dibanting turun, dan sekarang pun dia Bitcoin itu terbanting turun lagi. Dan lihat teman-teman, support yang saya buat di sini, support merah garis besar ini, itu merupakan support yang sangat kuat ya teman-teman. Dikala Bitcoin menyentuh area support itu dan kebanting lagi ke atas, yang mana terlihat dari candlenya ini ya teman-teman. Nah, candlenya di daily time frame-nya masih berada di area ascending triangle ini ya teman-teman. Jadi pergerakan Bitcoin bisa kita katakan masih normal, koreksi ini namanya. Kalau sudah menembus garis merah yang saya buat di sini, Bitcoin pasti akan terjun bebas ya teman-teman ke support di sini, resisten di sini. Nah, kalau ini juga ditembus, bakal terjun bebas ya harga Bitcoin itu teman-teman. Tapi sebelum lanjut sih, saya mengucapkan selamat ya ke teman-teman yang ikut di Telegram saya dan WhatsApp grup. Saya tadi kasih sinyal beli di sini, dan terbukti ya, gak hanya Bitcoin yang harganya balik ke atas. Itu berarti kalau kita tarik garis berapa sih kisaran? Sudah 7% ya teman-teman, hampir 8%. Kalau tadi sinyal yang saya kasih ke teman-teman itu langsung melakukan pembelian di area sini. Ya, jadi pergerakan Bitcoin ini berdampak sekali ya pada altcoin lain. Saya kurang tahu penyebabnya apa. Orang sih banyak bilang kalau Bitcoin itu rajanya blockchain ya teman-teman. Jadi sebelum blockchain muncul, Bitcoin lah yang pertama menggunakan teknologi itu. Dan yang lain seperti BNB, ETH juga mengikuti blockchain. Nah, ini sedikit tentang BNB. Ya, cukup baik juga recovernya ya teman-teman. Tadi saya sudah sedikit panik yang di saat menyentuh harga di bawah ini. Saya membuat 3 support. Support pertama, kedua, ketiga. Hampir 4 ya, karena dia juga membentuk ascending triangle ini ya teman-teman. Jadi polanya seperti ini, makin naik dan mengkerucut biasanya. Ya. Saya sudah 2 kali confirm dan sempat mau menyentuh atau mau naik ke atas dan dibanting balik. Ini merupakan resisten kuat sekali ya untuk BNB ini. Sudah 3 kali mencoba retest dan gagal. Ujungnya dibanting ke bawah lagi. Tapi ini kesempatan baik ya kalau teman-teman tuh main scalping atau trading. Lakukan pembelian di support dan menjual di resisten. Nah, begitu pula ini bagus sekali untuk dipakai trading ya teman-teman. Beli di support, jual di resisten. Nah, bantingannya pun juga sama ya, dia dibalikkan ke support lagi dan kita menjual di resisten. Nah, ini kisaran profitnya ini juga lumayan besar ya teman-teman kalau teman-teman cek ya, kalau melakukan pembelian di support tuh 13%. Kalau kita coba ukur yang di sini, ini lebih kecil. Nah,
8%. Kalau kita masuk 100 juta di sini sudah memberikan profit 13 juta ya teman-teman. Itu hanya berjangka ini 2 Mei, 4 Mei, dalam 2 hari sudah menghasilkan 13 juta trading, itu kan sudah lumayan bagus ya teman-teman. Nah, balik ke permasalahan panik tadi. Panik saya dia menembus di sini, support di ascending triangle, dan di previous supportnya juga yang ada di sini, resisten, support, support. Nah, setelahnya itu dia menembus resisten yang kuat sebelumnya yang juga teman-teman, yang mana ada di sini tuh resisten juga ditembus. Nah, yang terakhir sih nggak bisa nembus yang resisten terakhir yang support terakhir yang saya buat di sini. Juga merupakan support kuat ya, dia nih 3 kali resisten di sini berada. Di sini sih kita harus berdoa ya bersama-sama teman-teman biar market itu cepat recovery. Nah, kalau kita cek lagi koin yang berfundamental seperti Ethereum. Ethereum juga termasuk koin yang cepat recover ya teman-teman. Tadi sempat kebanting ke area di sini. Di area kisaran 3.500. Nah, kalau tadi teman-teman saya kasih sinyal untuk melakukan pembelian di sini, sudah mendapatkan keuntungan sama ya 11% seperti Bitcoin. Nah, itulah jenis banding-bandingannya teman-teman. Apapun itu fundamental sebuah koin itu. Kalau di saat crash ya seperti itu ya teman-teman. Berita apa sih yang menyebabkan semua koin atau Bitcoin itu malah crash ya, koreksi tajam? Inilah salah satu beritanya teman-teman. Yang mana Elon Musk nge-tweet lagi tentang Bitcoin, yang mana dia mengatakan Tesla has suspend vehicle purchase using Bitcoin. Dia menunda menggunakan Bitcoin dalam transaksi pembelian Teslanya. Nah, di sini juga we are concerned about rapidly increase use the fossil pool for Bitcoin mining and transaction, especially coal which has worst emission of any pool. Nah, benar sekali ya teman-teman. Kalau kita mining Bitcoin itu, yang mana seperti daya listrik, transaksi, itu kurang bagus ya teman-teman. Seperti kalau misalnya saya sempat ya ingin mengetahui gimana caranya mining, kita harus membeli boardnya. Itu kayak berupa hard disk dan harganya pun cukup mahal ya teman-teman. Nah, ini bagi saya wasting sekali teman-teman. Wasting yaitu wasting energi, yang mana kita tuh harusnya menghemat energi ya teman-teman untuk mengantisipasi yang sekarang banyak jadi global warming atau yang lainnya teman-teman. Nah, bagi saya teknologi mining ini seharusnya sudah tidak digunakan lagi ya. Jadi sudah tidak relevan lagi. Saya sih ada halnya setuju dengan Tesla ini, tapi yang sesuatu yang buat saya kurang menarik sih, dia tuh nge-tweet tanpa memandang sebuah market itu ya, yang membuat kalau orang-orang melakukan pembelian di atas otomatis panik sekarang melakukan penjualan besar-besaran ya teman-teman. Saya pun tadi merasakan hal yang sama. Saya takut hal ini terulang di tahun-tahun sebelumnya ya, yang mana Bitcoin crash. Kalau kita buka historinya, bantingan Bitcoin itu kejam ya teman-teman. Kalau Bitcoin banting itu bisa 40%, 60% dalam hariannya ya teman-teman. Nah, kita kan tahu Bitcoin itu berfundamental dan sekarang banyak perusahaan yang adopsi teknologinya. Nah, sekali berita yang buruk seperti berita tadi itu, Elon Musk nge-tweet yang menunda transaksi menggunakan Bitcoin. Nah, sudah berdampak sekali kalau kita ukur penurunannya itu
lumayan tajam ya teman-teman. 19%. 19%. Yang mana kalau kita bermain di saham, 7% penurunan itu sudah tidak ada yang beli ya teman-teman. Jadi intinya kita sudah tidak bisa mengaitkan koin berfundamental. Kalau misalnya Bitcoin turun, dia tidak ikut turun, kecuali suatu koin itu mengalami pump ya teman-teman, otomatis dia akan kuat. Nah, inilah yang saya katakan koin berfundamental. Jadi dibantingannya yang keras sempat menuju ke harga $540 ini, sekarang sudah berada di 620 teman-teman. Nah, kalau kita ukur 14%, hampir 15% bantingan ke atasnya lagi ya teman-teman. Ini sih saya kira permainan politik juga ya teman-teman. Kadang investor membuat berita buruk di saat harga koin itu sudah di atas. Nah, di sana dia melakukan penjualan. Kalau ingin membeli di sana, dia tidak akan mungkin ya teman-teman. Otomatis dia harus buat news atau berita yang setidaknya membuat orang tuh ketakutan dengan berita itu. Dan para investor menjual. Kalau investor itu menjual, otomatis harganya kebanting ke bawah. Nah, setelah di bawah, dia nyerok lagi ya teman-teman. Dia melakukan pembelian yang besar-besaran lagi. Sehingga membanting harga ke atas. Nah, balik ke cuitan Elon Musk. Memang benar sekali ya teman-teman, kalau cryptocurrency, kita kan menjual jenis teknologi blockchain ya teman-teman. Blockchain yang harusnya mengalahkan perbankan. Ya, kalau Bitcoin mining dengan menggunakan banyak daya energi seperti listrik itu teman-teman, otomatis kita akan bermasalah sama lingkungan ya teman-teman. Satu, polusi. Kedua, penghabisan jenis batu bara ya. Kalau seperti di Indonesia, kita membuat listrik itu masih dengan menggunakan batu bara ya teman-teman. Kincir angin, kincir air kita masih sangat terbatas. Tapi di sisi lain juga tweetannya, Tesla tidak akan menjual Bitcoin. Ada hal positif yang pertama dia katakan, negatif maksud saya, negatif. Nah, di perujung kalimatnya positif ya teman-teman. Karena dia bilang tidak akan menjual Bitcoin. Intinya sih harusnya Bitcoin itu merubah ya cara miningnya. Bukan lagi dengan cara mining seperti itu yang membuat testing environmental namanya ya teman-teman. Atau yang mana kita harus peduli juga dengan lingkungannya teman-teman. Ini juga yang membuat saya kurang menariknya sih, dia akan memilih kayaknya jenis cryptocurrency yang lain ya. Yang saya tahu sih dia papanya Dogecoin. Saya pikir sih ini juga jenis politik ya teman-teman, untuk membuat Doge ini menjadi the next blockchain ya teman-teman. Coin yang setahu saya orang-orang gunakan ya teman-teman untuk transaksi. Misalnya kita belanja ke Starbucks. Nah, kalau kita membayar menggunakan Bitcoin, satu, transaksinya lama, dua, agak sulit. Nah, kalau kita membeli kopi dengan harga 1,3 dolar, sedangkan kalau pembayarannya menggunakan Bitcoin, jadi transaksinya itu banyak zeronya ya teman-teman. 0,00000. Nah, itu sih yang membuat wasting time bagi orang-orang tidak menggunakan Bitcoin lagi untuk sistem pembayaran ya teman-teman. Nah, kalau kita search di Google ya teman-teman, gunakan kata kunci Bitcoin correction. Nah, di sini correction itu disebabkan karena pola grafiknya teman-teman. Pola grafik ini adalah pola grafik kalau nggak salah head and shoulder, yang mana ini merupakan headnya dan ini shouldernya. Nah, juga disebutkan ya kalau koreksinya itu akan menembus 42K atau 42.000
dolar. Nah, berarti kalau kita balik lagi ke chartnya, nah di area sini ya teman-teman, yang mana merupakan area resisten sebelumnya. Resisten sebelumnya pada Januari. Jauh sekali ya teman-teman, kalau memang skenario-nya itu berjalan, sih harapan saya tidak seperti itu ya teman-teman. Di sini juga teman-teman, permainan politik yang saya tadi katakan, yang mana kemarinnya Mei 11, Tesla akan accept Doge. Pasti Doge yang akan dijadikan alat untuk transaksi pembelian vehicle Tesla itu ya teman-teman. Dan ini sih membuat increase harga untuk Dogecoin ya teman-teman. Nah, itu dulu sih yang ingin saya bahas kali ini ya teman-teman. Yang teman-teman tunggu sih biasanya market diskon. Nah, sekarang lah saatnya market diskon. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan pembelian sekarang, otomatis sudah bakal untung ya teman-teman. Tapi balik lagi, ingat analisa. Saya bukan penasehat finansial. Jadi, apa yang saya katakan belum tentu juga benar. Saya hanya memprediksi dan mengedukasi teman-teman. Jadi, keputusan itu 100% di tangan teman-teman. Keuntungan dan kerugian kalau di investasi pasti ada. Itu saja sih video saya kali ini. Bye-bye teman-teman. Terima kasih.